mau langsung memahami Quran dan hadis nggak punya ilmunya, bliyeng ndasmu itu. Halo, halo, ya kayak bapak mas minum jamu pengen campur madu, kan enak madu yang udah diproses itu. Nah kalau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, di majelis ini dibacakan sholawat, lantunan nada-nada sholawat yang disenandungkan itu membimbing hati kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hati kita sudah bisa mencintai Rasulullah, pasti kita akan tergerak, terdorong untuk meneladani Rasulullah. Nah, kalau masyarakat Purbasana sini sudah bisa meneladani Rasulullah, Allah akan kasih dua anugerah kontan. Pertama, anugerah cinta namanya rahmah. Yang kedua, anugerah ampunan namanya maghfirah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan mengikuti aku, Allah akan memberikan cintanya kepada kalian dan Allah akan memberikan ampunannya kepada kalian. Para jamaah, untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, untuk mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah, ada kaifiyahnya, ada caranya. Apa itu caranya? Mengikuti Rasulullah, derek kanjeng Nabi. Lah supaya bisa nderek kanjeng Nabi, modalnya adalah cinta, love. Cinta itu memang sangat penting dalam kehidupan. Love is the power of life. Iki aku ya orang ngerti artine. Cinta itu kekuatan hidup. Hidup kalau nggak ada cinta pasti terasa hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Rawahu Roma Irama. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagai samudra tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagai hatimu tanpa aku. Hati ini kalau nggak ada cinta, dia akan kering, kemudian mengeras, lama-lama membatu. Tubuh kita, jasad kita, kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, nggak ada gairah, nggak ada semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang, bagaimana cara kita mencontoh dan meneladani Rasulullah? Sedangkan Rasulullah sudah wafat dan kita tidak pernah memetui Rasulullah. Memetui itu tidak pernah, orang tahu cetok itu ya tidak pernah memetui. Gimana caranya kita mencontoh dan meneladani sedangkan kita nggak pernah berjumpa? Halo? Ya melalui penerusnya, melalui pewaris-pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah penerus dan pewaris para nabi. Dengan mengikuti para ulama, itu cara kita mencontoh dan meneladani kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perlu saya tekankan di awal, Bapak, Ibu, adik-adik, para jamaah, karena akhir-akhir ini mulai bermunculan kelompok-kelompok yang anti kiai,
anti habaib, anti ulama. Dia nggak mau apa-apa harus langsung dari Rasulullah, langsung Kanjeng Nabi. Nah saya itu berpikir, apa-apa kok mau langsung dari Kanjeng Nabi, itu dapurannya dia. Ketemu Kanjeng Nabi itu ya kapan? Terus dia kenal Rasulullah dari siapa kalau bukan dari para ulama? Betul? Lah kok nggak mau para ulama? Tanpa ulama kita bodoh, kita nggak kenal Islam, kita nggak bisa iman, kita nggak kenal Rasulullah, bahkan kita nggak kenal Allah. Betul? Loh, yang mengajari kita ibadah itu siapa kalau bukan ulama? Bahkan yang membawa Islam ke Indonesia ini siapa kalau bukan ulama? Tanpa mereka, halo, mungkin hidayah Islam belum kita terima. Ini mulai bermunculan orang-orang yang tidak mau kiai. Mbok ora digatekke kok. Lanjut. Padahal kalau tanpa kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, kita nggak bisa ibadah. Dipikir sampeyan dulu lahir procot langsung bisa sholat, begitu lahir procot langsung berdiri sholat, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut, gobek-gobek cerekal, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut. Itu dulu siapa yang ngajari kamu wudhu kalau bukan kiai? Nawaitul wudhu aliro pengil hadasil asghori. Siapa yang ngajari kamu niatnya sholat? Sholli fardhol isya'i arba'a raka'atin itu, usolli fardhu subki roke ngateni, fardhu subhi raka'ataini. Lu siapa yang ngajari baca Quran? Apa lupa dulu menghafalkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dandang, rus, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya, alif fathah, alif kasroh, i, alif domah, u, ba fathah, ba kasroh, bi, ba domah, bu. Yang kenceng kaf fathah, ka, kaf kasroh, ki, kaf domah, ku, mim fathah, ma, mim kasroh, mi, mim domah, mu, mim fathah, ma, tak fathah, ta, mim domah, mu, matamu dewe. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah love ya domah you, I love you too. Siapa yang ngajari? Alif ya sukun fathah ai, mim sin sukun kasrah miss ya domah you, I miss you too. Ada yang nggak mau kitab kuning, nggak mau kitab-kitab salaf, katanya itu karangannya manusia biasa. Ya, yang ngarani itu karangannya demit ya siapa? Emang itu karangan manusia, tapi manusianya nggak seperti kita, orang-orang alim. Adanya kitab-kitab kuning itu memudahkan kita memahami Quran, memahami hadis, karena itu penjabaran secara detail, secara rinci tentang isi kandungan Quran dan hadis. Lah kalau mau langsung memahami dari Quran dan hadis, maaf kita nggak punya piranti yang cukup. Orang kita nggak menguasai nahwu, sorob, mustalah hadis, qawaid, usul fikih. Kita nggak kenal ulumul Quran, ulumul tafsir, gayanya langsung dari Quran, langsung dari hadis, malah bisa salah faham atau bahkan bisa jadi faham yang salah. Halo, ibaratnya gini loh, ibu kalau pengen merasakan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kantil, kembang dahlia, terus kembang api, gue nyumet lambemu ya, yang wangi-wangi itu. Tapi bu, pohonnya sudah layu, kering, apa nggak bisa merasakan wanginya? Bisa. Dari mana? Dari proses kembang yang sudah disuling, disaring, diolah jadi parfum, malah enak, bisa ngatur aroma. Lah kalau mau langsung menghirup dari kembangnya, bisa-bisa ndak kuat loh, enek. Bahasa Inggrisnya the bliyeng. Lah sampean kalau mau langsung memahami Quran dan hadis nggak punya ilmunya, bliyeng ndasmu itu. Halo, ya kayak bapak mas minum jamu pengen campur madu, kan enak, madu yang udah diproses itu.
Nah kalau mau langsung menghisap dari silitnya tawon, ya malah aboh itu, nggak dapat madu, gitu loh. Mudah-mudahan bisa difahami omongan saya ini. Paham nggih? Nah, orang Purbasana yang hadir di sini ini orang istimewa loh. Anda itu nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Loh, apa ada di era seperti ini orang yang bisa ketemu sama Rasulullah? Ada, baik fil yaqdah, dalam keadaan sadar terjaga, maupun fil manam, melalui mimpi. Orang-orang yang bersih hatinya, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada hasud, kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah, bisa ketemu dengan Rasulullah, bisa mimpi ketemu Rasulullah. Nah sampeyan ya mimpi tapi ya ketemu luwak, garangan, codot, terus dioyak-oyak gendruwo, demit. Nah karena mimpi itu kan cari setelan sendiri-sendiri, mimpi itu cari pasangan sendiri-sendiri. Orang mimpi itu roh, Bapak Ibu para jamaah, al arwah junudun mujannadah. Roh itu ada pasangannya. Roh baik nyambungnya ya sesama roh yang baik. Roh buruk itu sambungnya dengan roh yang sama-sama buruk. Maka orang baik itu biasanya mimpinya mimpi baik, ketemu sama orang baik, ngalami keadaan yang baik. Orang jelek mimpinya yang mimpi jelek, ketemu orang jelek, ngalami keadaan yang jelek. Wong apik wi ngimpine ngimpi ketemu wali, ngimpi ketemu ulama, ngimpi melihat matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Anwar Zahid. Lah nek wong elek iki ngimpine yo ngimpi ketemu Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Makanya maaf ya, maaf kalau ada tetangga sampean atau temen-temen Nerika wonge ora nate salat, Ramadan ora poso, majelisan ora tahu teko, gek wonge pelit, karo tangga ora gelem rukun, gek cerita nyonge mambengi ngimpi ketemu Sunan Kalijaga. Ojo percaya pitung turunan, ora mungkin Sunan Kalijaga kok nemoni. Wis sing nemoni Sunan Jaga Kali. Tukang mancing apa tukang ngising? Duh, sampean ini ndak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi kok bisa percaya sama Rasulullah, tapi kok bisa iman kepada Rasulullah. Loh ini luar biasa loh. Ndak pernah ketemu nabinya, ndak pernah berjumpa nabinya, kok bisa cinta, bisa manut. Aku ora digatekke gara-gara bakul kok. Halo, bisa dilanjut? Bayangkan umatnya nabi-nabi terdahulu itu ditungguin nabinya saja masih nakal. Umatnya Nabi Ibrahim ditungguin Nabi Ibrahim nakal sampai Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Woi, Purbasana ini hebat, nggak pernah ketemu Nabi tapi bisa cinta, terus mau percaya, mau manut, hebat. Cukup dibilangi sama ustadz saja, katanya. Tapi nyatanya mau percaya, sehingga itu pernah dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man a'jabul khalqi imanan. Siapa orang yang imannya paling hebat, paling dahsyat? Waktu itu para sahabat menjawab, imanul malaikah. Yang paling hebat itu imannya malaikat. Kata Rasulullah, bukan. Malaikat iman itu wajar, karena malaikat tahu langsung perkara Allah, nggak ada rahasia-rahasiaan. Wajar kalau iman. Malaikat itu kan ngerti langsung perkaranya Allah, nggak ada rahasia. Wajar dong, pantas kalau malaikat iman. Bukan itu. Kemudian sahabat-sahabat menjawab lagi,
imanul anbiya wal mursalin, ya imannya para nabi para rasul. Kata Rasulullah, enggak, para nabi para rasul iman itu wajar karena malaikat Jibril langsung ditugasi Allah untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Bukan. Nah kalau begitu imanus sahabah, imannya para sahabat. Kata Rasulullah, bukan, para sahabat itu iman pantas karena langsung dididik dan dibimbing oleh Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, walakin a'jabul khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Akan tetapi iman yang paling hebat, iman yang paling dahsyat adalah imannya kaum masyarakat yang datang sesudah aku. Dia nggak pernah melihat aku, nggak pernah ketemu aku, tapi mau percaya kepadaku, mau cinta kepadaku, mau mengikuti aku, termasuk masyarakat Purbasana. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau kita perhatikan seluruh dunia ini, jumlah orang beriman yang paling banyak adalah negara di seluruh dunia yang jumlah penduduk beragama Islamnya paling banyak adalah Indonesia. Maka setiap tahun kuota jamaah haji itu paling banyak ya dari negara. Peziarah makam Rasulullah yang paling banyak itu dari negara. Yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu paling banyak juga dari negara. Jumlah jamaah umroh terbanyak itu Indonesia. Lah kita harus bangga loh jadi masyarakat Indonesia, masyarakat Islam Indonesia yang bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Padahal Indonesia ini macam-macam suku, macam-macam budaya, macam-macam adat istiadat, bahkan macam-macam agama, tapi bisa rukun. Coba di Timur Tengah yang satu ras, satu suku, satu bahasa, satu agama, tapi perang saudara, hidup nggak nyaman, hidup nggak tentram. Di Timur Tengah sana mau bikin majelis kayak gini nggak bisa, walaupun emang sombong, emang sengaja tak sombongin kamu, emang sengaja sekali waktu perlu sombong, emang sengaja. Artinya apa? Bahwa penyebaran Islam walaupun prejengannya kayak gini, tapi ternyata udah bisa sampai luar negeri beberapa negara. Nah, daripada yang bilang sombong amat, ganteng orangnya tapi ngutek kan, itu loh. Bahkan ada yang sempat nanya, ngapain ke negara-negara luar? Tak bilangin ngarit aku gitu. Nah orang kerjanya udah kayak gini. Nah maksud saya bukan mau menyombongkan diri, makanya kalau ada orang ngomong itu dengerin dulu. Emang ini ada cangkem lecek itu di situ. Saya kan mau cerita bahwa di negara-negara lain itu mau bikin majelis kayak gini, izinnya susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Di Malaysia itu mau bikin majelis kayak gini, wah perizinannya ketat banget. Karena dikhawatirkan akan makar, akan berontak, macam-macam. Kita bebas kita. Apalagi negara yang lagi kacau, anak-anak ngaji, anak-anak sekolah nggak bisa tenang, peluru seliweran, rudal seliweran, coba. Nah, coba misalnya lagi ngumpul kayak gini, tiba-tiba ada bom nyasar, dor. Coba. Ya bom ya dor, masa ada bom kok cerut ini. Iku rak bome bojomu. Cerut. Bubar. Loh, ini kalau digambarkan indah Indonesia ini. Malam ini saja yang bikin majelis seperti ini ribuan di Indonesia itu. Kalau digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Loh, makanya ulama-ulama besar dunia
itu seneng banget berkunjung ke Indonesia. Ulama-ulama besar dunia itu kalau datang ke Indonesia seneng melihat masyarakat Indonesia yang guyup rukun, melihat semangatnya dalam bersolawat, semangatnya dalam berzikir, semangatnya dalam bermajlis berjamaah, seneng-seneng. Makanya kalau digambarkan seperti bintang gemintang mengitari rembulan. Loh, Indonesia ini Masya Allah, saya udah kemana-mana kok, mulai pelosok kampung sampai medit gunung, ya majelis-majelis kayak gini, dan jumlahnya banyak semua. Maka sepertilah digambarkan kayak bintang gemintang yang mengitari rembulan. Siapa rembulannya? Adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampean-sampean ini adalah bintang gemintang yang mengitarinya, walaupun burek-burek. Loh iya, ini luar biasa ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga membuktikan bahwa ya, karena yang menyuarakan Al-Quran pertama kali di dunia ini adalah Al-Quran pertama kali di dunia ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kalamullah, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah, terus sambung berantai sampai kepada guru sampean, akhirnya sampai kepada sampean. Maka sekali lagi, ketika sampean baca Quran, Anda baca Quran, nafasmu berpadu dengan nafas Rasulullah, suaramu menyatu dengan suara Rasulullah. Betapa mulia dan berkahnya orang yang baca Al-Quran. Maka upayakan tiada hari tanpa baca Al-Quran. Harus tiap hari baca Quran. Kalau bisa ikut program One Day One Juz, 1 hari 1 juz, sebulan khatam sekali. Keren, setahun khatam 12 kali. Kalau belum mampu, one day setengah juz, itu nanti setahun bisa khatam 6 kali. Masih belum mampu, one day seperempat juz, itu setahun khatam 3 kali. Masih belum mampu, one day one lembar, 1 hari 1 lembar, gitu loh. Saya gak mampu, mateo. Lah, umat Islam kok nggak pernah baca Quran? Wong Quran itu undang-undangnya, Quran itu pedoman hidupnya, Quran itu standar operasional prosedural dalam kehidupannya. Kowe apa yang ngerti ngono kuwi? Halo? Halo? Ketika dirimu mendengar suara adzan, itu suara siapa yang kau dengar? Oh, suami aku. Namanya siapa? Lah ya, namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Bazani. Oh, Bazani. Memang telingamu mendengar itu suaranya Bazani yang ngelik-ngelik, tapi bukankah hakikatnya itu adalah suara Rasulullah melalui rungokne toh, mata rantai lesan-lesan manusia dalam sejarah yang panjang yang ngajari kok, gitu loh. Iya ya, Bazani. Bazali. Bazali. Ya, telingamu mendengar itu suaranya Bazali, tapi bukankah hakikatnya itu adalah suaranya Rasulullah? Ibu pakai busana berukut nutup aurat, itu siapa yang make up dirimu? Wong kene leh ngarani memaesi dirimu, mendandani dan memacai dirimu. Dengan berbusana seperti itu, ibu kelihatan anggun, mempesona, indah, dan tidak mudah diganggu oleh lanangan. Loh, itu Rasulullah yang memake up dirimu sehingga dirimu jadi terhormat, disuruh nutup aurat. Bu,
Yang nyuruh ibu pakai jilbab itu kan Rasulullah. Sehingga dirimu berjilbab, dirimu makin anggun, dirimu aman, nggak dosa. Ingat, banyak wanita masuk neraka karena 3 hal. 1, nutup karena suka buka aurat. Kalau laki-laki jarang. Coba ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj itu cerita penduduk neraka itu laki-laki sama perempuan lebih banyak. Wong lanang karo wong wedok sing mlebu neraka luwih akeh wong. Kok iso wong lanang iki sampean arep ngerusak hadis ngono apa? Wong wedok apa enggak ibadah wong wedok? Lho ibadahe kuat wong wedok kok. Ya sebabnya 3. 1, suka buka aurat. Nek wong lanang nutup aurat kok rata-rata. Auratnya laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu ma baina surrah war rukbah, pusar ke bawah, lutut ke atas, pokoknya dengkul mendur, uzil mengisor. Sing penting kuwi ketutupan beres, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Lah laki-laki itu rata-rata ya pusar ke bawah, lutut ke atas, ketutupan pakaiannya. Lah nek wong wedok jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, sekujur tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, perempuan kan suka buka aurat. Ya no majelis ngene iki rapet-rapet. Ning omah bloder kewer-kewer. Gek kadang nganggo BH tok gek taline pedhot sisih. Kalau enggak gitu pakaiannya gede tapi transparan, tembus pandang. Atau pakai full press body. Melefet ngafret mentek. Kadang landung isor ning belekane dhuwur nganti tembus Sidratul Muntaha kene. Maka ibu harus bersyukur dipacai sama Rasulullah nutup aurat. 2, banyak wanita masuk neraka itu karena sering melukai perasaan suami, sering menyakiti hati suami. Walaupun ibadahmu bagus bu, sholatmu kayak paling khusyuk sedunia, usolli usolli fardol Allahu Akbar. Ayo poso bendino sodakoh nyah-nyoh, maca Quran turut dalan wiridan saratan-ratan. Maaf kalau melukai perasaan suami, menyakiti hati suami padahal suaminya nggak salah. Lam yashumma raihatal jannah, nggak bisa mencium bau surga. Jangankan masuk surga, jangankan menginjakkan kaki di surga, mencium bau surga aja nggak bisa. Iki sing lanang seneng. Krungu kupingmu. Nah, jarene sing lanang cocok iki cocok. Jare sing wedok-wedok kiai telek. Lo emang gitu kok bu. Lah sekarang ganti, suami yang suka melukai perasaan istri, menyakiti hati istri, dengar. Nah, saya belum pernah mendengar keterangannya, jadi ya nggak usah saya sampaikan daripada nanti salah. Ora ono keterangane iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga yang menyebabkan wanita masuk neraka itu badhiyatul lisan, gak bisa menjaga bawah hidung 4 cm. Apa? Wong wedok wi kokean kok cocot. Wong wedok wi kokean pokoknya sak ketoke mripate diomong, sak krungune kupinge diomong kuwi wong wedok. Ki ana wong sugih slametan berkate gepeng cilik ya diomong. Wong sugih pelit wintute diwadahi botol. Diperes ora netes. Kiai lho diomong wong wedok.
ono kiai diundang pengajian ceramah kok teko ndisiki ya diomong kiai nek ora payu ya ngono kuwi acara urung mulai kok wis teko apa meneh yen ora njaluk mangan panitia engko tekone lambat telat ya diomong kiai jual mahal peh laris senengane teko telat dadi enten-entenane wong ngono hoi engko ceramah kok lama suwi ya diomong ya ceramah ngatokne wong kono penak lungguh kursi empuk kari ngoceh lha kene bokong panas sikil gringgingen sing sila sembujung metungkrung miring nengen miring ngiwa engko ning ceramah meng sedilut sebentar ya diomong diundang tenan-tenan ceramah diluk banget kaya pitik nelek ceret gek ngono antrine suwe mbayare larang